Halo semua, selamat datang di channel Dunia Ekonomi. Belakangan ini, kita lagi dihebohin banget sama berita yang cukup bikin deg-degan dan juga bikin kesal. Banyak rekening bank yang tiba-tiba diblokir oleh PPATK. Jujur aja, waktu pertama kali dengar, saya juga langsung mikir, duit saya yang di bank aman gak ya? Mungkin di antara kalian, ada juga yang udah ngalamin sendiri. Atau teman kalian, ada juga yang jadi korban. Panik, kaget, dan bingung karena hal ini wajar banget. Apalagi kalau itu rekening satu-satunya buat kebutuhan sehari-hari. Saldo ada tapi nggak bisa diapa-apain. Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas semua tentang pemblokiran rekening ini. Sebelum kita masuk ke inti masalah pemblokiran, kita kenalan dulu sama PPATK. Banyak yang cuma dengar namanya tapi nggak tahu persis mereka itu apa dan tugasnya ngapain. PPATK itu singkatan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Bisa dibilang, mereka adalah Lembaga Intelijen Keuangan Indonesia. PPATK itu adalah lembaga negara, tapi perlu digarisbawahi, mereka itu bukan polisi yang langsung menangkap penjahat atau jaksa yang menuntut di pengadilan. Tugas utama dan paling krusial mereka adalah mencegah dan memberantas yang namanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU dan tindak pidana pendanaan terorisme atau TPPT. Jadi, bayangkan ada uang hasil kejahatan, misalnya dari narkoba, korupsi, atau penipuan online, lalu uang itu dicoba dicuci atau disamarkan biar kelihatan bersih, atau ada dana yang dialirkan untuk aktivitas terorisme. Nah, PPATK inilah yang jadi garda terdepan buat mendeteksi dan memutus jalur peredaran uang ilegal itu. Mereka punya wewenang yang cukup besar, termasuk menerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dari berbagai pihak, misalnya dari bank, perusahaan asuransi, dan penyedia jasa keuangan lainnya. Setelah itu, mereka akan menganalisis data-data transaksi tersebut. Jika dari hasil analisis ditemukan indikasi kuat adanya TPPU atau TPPT, barulah mereka menyampaikan hasil analisis itu ke aparat penegak hukum, seperti kepolisian atau kejaksaan untuk ditindaklanjuti. Dan yang paling bikin kita khawatir dalam konteks ini adalah kewenangan mereka untuk menghentikan sementara transaksi atau memblokir aset. Ini adalah langkah preventif alias pencegahan awal atau dini, agar uang hasil kejahatan tidak kabur-kabur atau digunakan untuk hal-hal yang semakin merugikan. Jadi, PPATK ini memiliki peran yang sangat vital untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara kita. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih PPATK belakangan ini gencar banget blokir rekening? Apa tujuannya? Dan apa sih akar masalahnya? Akar masalah dari semua ini adalah makin maraknya kejahatan keuangan di era digital. Contohnya kayak penipuan online dengan modus pinjaman online ilegal, investasi bodong, undian palsu, bahkan yang lebih maraknya lagi, kasus judi online. Pelaku kejahatan ini sering banget memanfaatkan celah sistem perbankan kita. Mereka menggunakan rekening bank untuk menampung uang hasil kejahatan mereka. Bahkan ada fenomena jual beli rekening. Jadi, ada orang yang bahkan sengaja menjual rekening banknya kepada pihak lain dengan imbalan uang. Rekening-rekening inilah yang kemudian digunakan untuk menampung dana ilegal atau jadi jalur pencucian uang. Ini sangat berbahaya karena jika sampai ketahuan, pemilik asli rekening itu bisa ikut terseret masalah hukum. Yang jadi perhatian utama PPATK belakangan ini adalah jutaan rekening yang berstatus dorman atau tidak aktif. Ini adalah rekening-rekening yang sudah lama banget nggak ada aktivitas transaksi sama sekali. Misalnya lebih dari 6 bulan atau setahun, atau saldonya super kecil bahkan nol. Awalnya PPATK mengidentifikasi ada sekitar 140.000 rekening dorman yang dicurigai terkait judi online, lalu berkembang menjadi jutaan rekening lainnya. Kenapa rekening dorman ini jadi target? Karena mereka sangat rentan disalahgunakan. Bayangkan aja, jika data pemilik rekening ini bocor atau dijual, rekening tidur ini bisa langsung bangun dan dipakai untuk menampung uang hasil kejahatan tanpa sepengetahuan pemilik aslinya. Jadi tujuan utama PPATK melakukan pemblokiran ini adalah memutus rantai kejahatan keuangan, mencegah penyalahgunaan rekening, melindungi sistem keuangan Indonesia. Anggap saja ini seperti kita sedang membersihkan rumah dari hama. Jika ada sudut-sudut gelap atau ada barang yang tidak terpakai, itu bisa jadi sarang hama. Jadi, lebih baik dibersihkan atau diperiksakan. Pasti kalian penasaran, rekening seperti apa yang diincar oleh PPATK? Dan apakah semua rekening yang tidak aktif otomatis diblokir? Secara umum, PPATK menargetkan rekening yang punya indikasi kuat terkait TPPU dan TPPT. Lebih spesifiknya lagi, ada beberapa tipenya. Yang pertama, rekening terkait langsung kejahatan. Kedua, rekening yang diduga hasil jual beli. Ketiga, rekening dengan pola transaksi yang mencurigakan. Keempat, rekening dorman atau tidak aktif dalam jangka panjang. Jadi intinya, PPATK itu tidak asal blokir. Mereka punya kriteria dan indikator yang mereka pantau. Nah, ini yang paling bikin geram dan pusing para pemilik rekening yang tidak bersalah dan membuat mereka bertanya-tanya, saya cuma punya duit sekian di rekening yang udah lama nggak disentuh, kok ikutan diblokir sih? Jadi gini, dalam upaya pencegahan kejahatan keuangan yang skalanya masif, PPATK menggunakan sistem dan algoritma yang mendeteksi pola-pola mencurigakan. Sistem ini bekerja sangat teliti untuk menyaring miliaran transaksi dan jutaan rekening.
Terkadang, dalam proses penyaringan yang sangat luas, ada yang namanya false positif atau efek samping. Rekening kalian mungkin tidak aktif dan kebetulan punya karakteristik tertentu. Misalnya, nomor rekeningnya mirip dengan nomor yang pernah terindikasi kasus, atau data kalian punya kesamaan dengan data yang masuk daftar pantauan, atau bahkan terhubung secara tidak langsung dalam jaringan transaksi yang sedang diselidiki, sehingga ikut teridentifikasi sebagai potensi risiko. PPATK tidak serta-merta menuduh pemilik rekening itu penjahat. Mereka hanya melihat adanya potensi risiko atau anomali yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Tujuan mereka adalah mencegah potensi kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan juga bagi negara jika rekening tersebut benar-benar disalahgunakan. Jadi, meskipun menyebalkan, ini adalah konsekuensi dari upaya besar memberantas kejahatan keuangan. Nah, soal tanggapan pemerintah, berita pemblokiran massal ini langsung jadi sorotan publik. Pemerintah termasuk Presiden Prabowo sudah menanggapi serius masalah ini. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, bahkan sampai dipanggil ke istana untuk menjelaskan situasinya. Pemerintah pada dasarnya mendukung upaya PPATK memberantas kejahatan keuangan, tapi juga meminta agar prosesnya dilakukan dengan hati-hati dan transparan. Mereka menjamin bahwa dana nasabah yang tidak bersalah itu aman dan akan dikembalikan hak aksesnya setelah klarifikasi. Buktinya, setelah ada kegaduhan, sebagian besar dari jutaan rekening yang sempat diblokir itu sudah dibuka kembali. Ini menunjukkan bahwa ada upaya perbaikan dan penyesuaian dari pihak PPATK. Lalu bagaimana caranya supaya rekening kita tidak diblokir oleh PPATK? Nah, yang pertama, jangan pernah jual beli rekening, kartu ATM, atau buku tabungan kalian kepada siapapun. Kedua, jangan pinjamkan rekening ke orang lain. Ketiga, manfaatkan atau tutup rekening yang sudah tidak terpakai. Keempat, selalu perbarui data pribadi di bank. Kelima, waspada terhadap modus penipuan. Kalau rekening kalian sudah terlanjur diblokir, jangan panik. Ingat, uang kalian aman. Lalu sekarang ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mengatasi ini. Langkah pertama adalah hubungi bank kalian segera. Tanyakan dengan jelas kenapa rekeningnya tidak bisa dipakai. Apakah ada pemblokiran? Jika ada pemblokiran, tanya siapa yang memblokir, apakah dari pihak bank sendiri atau dari PPATK. Ini penting untuk memastikan sumber pemblokirannya. Langkah kedua, jika bank mengkonfirmasi bahwa pemblokiran berasal dari PPATK, kalian harus mengajukan surat keberatan henti sementara transaksi ke PPATK. Siapkan dokumen-dokumen penting yang diminta, seperti KTP, lalu buku tabungan atau kartu ATM, dan bukti kepemilikan rekening lainnya, jika kalian tidak merasa bersalah. Langkah ketiga, ikuti proses klarifikasi dari PPATK. Setelah mengajukan keberatan, PPATK akan memprosesnya. Kalian mungkin akan diminta untuk memberikan keterangan atau klarifikasi lebih lanjut terkait aktivitas di rekening kalian. Jawablah dengan jujur dan berikan informasi yang akurat. Langkah 4, datangi bank kalian kembali untuk proses pembukaan blokir. Setelah PPATK selesai melakukan analisis dan menyetujui pembukaan blokir, mereka akan memberikan instruksi ke bank terkait. Kalian perlu datang lagi ke bank tersebut untuk memastikan proses pembukaan blokir rekening kalian sudah dilakukan. Bank akan membantu memfasilitasi langkah ini setelah mendapatkan lampu hijau dari PPATK. Itu dia penjelasan lengkap tentang fenomena pemblokiran rekening oleh PPATK. Semoga video ini bisa menjadi pencerahan buat kalian yang tadinya bingung, panik, dan deg-degan ataupun kesal. Intinya, PPATK ini bekerja keras untuk melindungi data kita dari semua kejahatan keuangan yang merajalela. Jadi, selama kita bijak dan tidak macam-macam pakai rekening untuk hal-hal ilegal, rekening kita seharusnya aman-aman saja. Anggap saja ini bagian dari sistem keamanan biar kita semua terlindungi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe ke channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video-video informatif dan bermanfaat lainnya dari channel ini.